Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kami menjelaskan apa yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang fasal alamat baligh. Langsung saja saya jelaskan bahwa faslun alamatul bulughi, pasal menjelaskan masalah alamatnya baligh. Salasun fi hakil unsa, bahwa alamat baligh bagi anak perempuan menginjak dewasa atau masih remaja, ini alamatnya ada 3. Sementara wa isnani fi haqqi dzakari, kemudian bagi anak laki-laki tanda-tandanya baligh itu ada 2. Tamamu khamsi asyrota sanatan fi dzakari wal unsa, kemudian sempurnanya umur 15 tahun. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Kalau sudah umur 15 tahun, tahun komariah, ini berarti dia sudah terkena tanda-tandanya baligh. Wal ihtilamu fi dzakari, kemudian daripada tanda-tandanya baligh untuk laki-laki itu ihtilam. Ihtilam itu artinya adalah keluar sperma, baik dalam keadaan terjaga atau tidak tidur, atau dalam keadaan tidur. Biasanya kalau sudah umur 15 tahun itu mimpi basah, berhubungan badan kemudian basah, ataupun keluarnya dalam keadaan tidak tidur. Entah karena apa, melihat apa, sehingga keluar yang namanya sperma. Itulah tanda-tandanya dia sudah baligh. Kemudian bagi perempuan, bagi remaja perempuan, wal unsa litis aisinina, tanda-tandanya baligh bagi perempuan adalah umur 9 tahun. Kalau sudah umur 9 tahun, ini bagi perempuan berarti sudah baligh. Ini tanda-tandanya adalah umur 9 tahun. Maka bagi sahabat-sahabat sekalian, sekarang umurnya berapa gitu. Kalau sekarang umurnya 19 tahun, remaja putri, ini berarti lebih daripada baligh. Wal haidu fil unsa litis aisinina, dan tanda-tandanya baligh lagi bagi anak perempuan yaitu keluarnya haid atau menstruasi. Jadi kalau ada anak perempuan yang umurnya 9 tahun kurang 14 hari atau 15 hari atau 13 hari, itu sudah dikatakan kategori baligh. Itulah tanda-tanda orang Islam sudah baligh. Artinya kalau sudah baligh itu sudah terkena hukum taklif atau sudah dikatakan mukallaf, sehingga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh agama harus dilaksanakan atau harus dilakukan. Sahabat-sahabat yang kami sayangi dan hormati dimanapun Anda berada, bahwa pendidikan anak ini sangat perlu untuk diberikan. Bahkan di sini dikatakan bahwa terkait masalah anak sudah baligh maupun belum baligh, ini perlu untuk diberikan sebuah pendidikan, yaitu pendidikan masalah agama. Yang mana di sini dikatakan bahwa kalau sudah baligh
bagi perempuan maupun laki-laki. Kalau anak sudah balik bagi perempuan atau laki-laki, wajib bagi kedua orang tuanya. Wajibnya itu adalah atau fardunya itu adalah fardu kifayah. Jadi kedua orang tua ini baik ibunya maupun bapaknya ini wajib. Wajib apa? Di sini dikatakan ayak murohuma bisolati wa ma tatawafaqu alaihi kawuduin wa nahwihi. Wajib untuk memerintahkan kepada anak yang sudah balik itu untuk memerintahkan sholat. Jadi orang tuanya, bapaknya maupun ibunya ini memerintahkan sholat kepada anaknya yang sudah balik, ini adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya baik bapak maupun ibu. Kalau ibu sudah memerintahkan berarti bapak sudah gugur. Kalau bapak sudah memerintahkan berarti ibu sudah gugur. Tapi kedua-keduanya itu tidak memerintahkan berarti kedua-duanya dosa. Karena ini sifatnya adalah fardu kifayah. Dan juga fardu kifayah lagi hal-hal harus mengajarkan kepada yang sudah balik. Kewajiban lagi terhadap orang tua baik ibu maupun bapak, kewajibannya kepada anak sudah balik yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah yaitu wudhu. Kalaupun tidak bisa mengajarkan tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat, ini harus dikirimkan, harus dipasrahkan orang yang dianggap mampu untuk bisa mengajarkan, dianggap mampu agar bisa membimbing bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu. Ini hukumnya fardu kifayah. Namun daripada itu biaya kalau diserahkan kepada orang yang dianggap bisa, ustadz ataupun pembimbing yang lain, itu tetap biaya itu dibebankan kepada orang tua. Kalau memang si anak ini nggak punya duit, nah itu. Kalau anak ini nggak punya duit atau nggak punya harta. Tapi kalau misalkan nanti orang tua pun tetap nggak punya duit, nggak punya biaya, dibebankan kepada orang kaya yang sekelilingnya. Jadi awas, hati-hati sahabat-sahabat, kalau kita jadi orang kaya kita perhatikan di kanan kiri tetangga kita, sekiranya siapa yang belum tahu tentang masalah hukum apa, masalah sholat, masalah wudhu dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang kami hormati, kemudian kalau memerintahkan kepada anak yang sobi, nah sobi itu artinya berarti masih belum dewasa, di bawah 7 tahun atau 8 tahun, pokoknya anak yang belum balik. Kalau yang sudah balik itu murohik, artinya sudah remaja gitu. Memerintahkan kepada qobla sab'i atau di bawah 7 tahun, anak umur di bawah 7 tahun, ini sifatnya tidak wajib tetapi sunnah. Juga memerintahkan kepada sobi, kepada anak kecil di bawah 7 tahun, memerintahkan untuk puasa, juga ini hukumnya sunnah. Maka jangan sekali-kali kita masa bodoh terhadap anak-anak kita yang masih kecil. Walaupun puasanya setengah hari, dalam rangka untuk melatih. Karena apa? Baik memerintahkan sholat ataupun puasa, ini adalah merupakan tamrin. Bisa dikatakan latihan. Sehingga nanti pada suatu saat ketika sudah dewasa ini sudah terbiasa. Kalau dari kecil misalkan orang tua masa bodoh atau bodoh amat terhadap anak-anaknya, akhirnya anak sudah dewasa pun tidak melaksanakan dan terasa berat sholat, terasa berat puasa karena tidak terlatih mulai dari kecil itu. Jadi jangan sampai nanti di akhirat ketika anak-anak ini sampai gede sampai tua ini nggak puasa, nggak sholat gara-gara orang tuanya nggak memerintahkan, ini ketututan di akhirat itu. Saya nggak puasa, saya nggak sholat karena bapak, karena emak dulu di dunia nggak pernah memerintahkan saya sholat, nggak pernah mengajarkan saya sholat, ataupun nggak pernah mengirimkan saya ke para ustadz atau ke para orang yang dianggap bisa.
Nah, inilah pentingnya jadi kita punya anak bukan hanya sekedar ngurusi masalah secara zahir yaitu makan, minum, tetapi secara rohani pun, secara agama pun ini wajib. Seperti yang telah tadi saya katakan, fardu kifayah bagi ibu dan bapak, bahkan bagi nenek dan kakeknya. Bagi nenek dan kakeknya itu juga hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau sudah umur 10 tahun, ini di sini dikatakan boleh untuk memukul. Nah, boleh untuk memukul anak yang 10 tahun kalau memang dia enggak melaksanakan sholat. Tetapi dengan catatan memukul ini tidak sampai menyakitkan. Awas kamu ya, kalau enggak sholat saya pukul. Tapi anak zaman sekarang kalau misalkan diancam seperti itu malah ngancam balik. Macam balik sahabat-sahabat. Kalau bapak mau mukul saya, maka saya akan mukul balik, katanya begitu. Nah, ini bahaya sekali. Itu karena pengaruh-pengaruh teman. Maka di sini dikatakan, ada juga mengatakan bahwa wajibu aidun ayadribahuma ala tarku dzalika durban wa mubarir. Jadi di sini malah dikatakan wajib untuk memukul anak yang meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Berarti kalau lebih dari 10 tahun itu gimana? Gitu. Tapi sebagai orang tua walaupun anak sudah berumur apapun, sudah umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun namanya orang tua, tetap amar ma'ruf nahi munkar terhadap anak-anaknya. Biar tidak jadi beban nanti di akhirat nanti. Sebab kalau tidak mengasih tahu, tidak memberitahu, tidak mengajarkan sholat dan sebagainya nanti menjadi beban di sana di akhirat. Itu beban. Nah, itulah mudah-mudahan anak kita sekalian itu mau belajar agama. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita sekalian itu mau belajar agama tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat dan sebagainya. Bahkan di sini dikatakan bahwa annahu yajibu 'alal aba wal ummahat 'ala sabil fardu kifayah ta'limu auladihim atur wa shalah wa sa'ilus syari'a wa ta'limuhum bi amwalihim. Sebagaimana yang dikatakan tadi saya bahwa terhadap sekali lagi saya katakan bahwa bagi bapaknya, kakeknya ataupun ibu dan neneknya itu hukumnya adalah wajib. Wajibnya adalah fardu kifayah untuk ta'lim, mengajarkan kepada putra-putrinya, cucunya untuk supaya mengajarkan apa? Bersuci, mengajarkan sholat dan selainnya hukum syariat. Nah, sebab mungkin ada orang yang punya pedoman atau ada orang seperti ini, saya mah kalau ilmu umum mah siap membiayai berapapun, tetapi kalau mondok mah atau ilmu agama mah saya nggak mau. Nah, itu kebalik. Nah, itu mondok ataupun ilmu agama juga harus diperhatikan, ilmu umum juga penting untuk dicari gitu. Maka dari itu jangan sampai kita punya anak berat sebelah, ilmu umumnya bagus sementara ilmu agamanya nol. Ini jangan sampai terjadi seperti itu, karena akan memberatkan kita nanti di akhirat, itu pasti. Karena ini sifatnya adalah hukumnya wajib. Begitulah kira-kira sahabat-sahabat Majelis Explore yang kami baca, dan jangan sampai nanti anak-anak kita sangat-sangat mudah sekali meninggalkan sholat. Karena bagaimanapun juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah saya menciptakan manusia hanya kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.